Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi tentang 4 elemen di dalam prakarya dan kewirausahaan dan deskripsinya atau pengertiannya. Pada video sekarang, saya akan berbagi tentang capaian pembelajaran pada fase E atau fase kelas 10 atau kelas 1 tingkat SMA atau MA berdasarkan elemen mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan. Jadi 4 elemen itu nanti ada capaian pembelajarannya atau CP di kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran yang harus dicapai atau diperoleh oleh siswa itu berbeda-beda antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Yang pertama adalah elemen observasi dan eksplorasi, di mana capaian pembelajarannya atau siswa yang harus dicapai pada elemen observasi dan eksplorasi adalah peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara atau produk non-pangan. Nah, di sini ada kata olahan pangan dan non-pangan. Jadi kalau olahan pangan itu contohnya semisal jagung, itu ada olahan pangan yang bisa dibuat bermacam-macam makanan. Non-pangannya adalah bisa kulitnya jagung. Nah, itu adalah non-pangan dari jagung, bisa dibuat kerajinan. Misalkan lagi buah kelapa, kelapanya itu bisa dibuat kue, misalkan serabi, misalkan apen dan lain-lainnya. Dan kulit kelapa itu bisa dijadikan sapu, dan juga untuk batok kelapanya itu bisa digunakan untuk membuat gayung. Oke, itu non-pangan dan pangan. Jadi saya ulangi lagi, pada capaian pembelajaran elemen observasi dan eksplorasi, peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara atau produk non-pangan yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, menganalisis karakteristik. Jadi siswa bisa menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan, serta penyajian dan kemasan. Jadi itu capaian pembelajaran pada elemen observasi dan eksplorasi. Terus elemen kedua itu adalah desain atau perencanaan. Jadi capaian pembelajaran pada elemen kedua ini, peserta didik atau siswa mampu menyusun rencana pembuatan produk. Nah, yang ditekankan adalah mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan higienis atau produk non-pangan. Nah, ini ada kata olahan pangan dan produk non-pangan. Jadi saya sudah contohkan apa itu olahan pangan. Jadi olahan pangan itu biasanya langsung dikonsumsi oleh kita. Kalau non-pangan itu dijadikan produk yang lain, misalkan pada kelapa, kelapanya bisa kita jadikan bahan untuk membuat kue atau masakan. Terus kulit kelapa bisa dijadikan sapu-sapu. Terus untuk batok kelapa bisa dijadikan gayung. Jadi kulit sama batok kelapa itu non pangan, kelapanya adalah produk pangan, seperti itu. Berdasarkan analisis usaha, ketersediaan bahan, peralatan, bentuk, serta tampilan sesuai potensi Nusantara dan hasil eksplorasi. Jadi hasil anak-anak mengamati produk Nusantara, terus akan dibuat produk baru. Jadi itu pada elemen kedua, desain atau perencanaan, yang capaian pembelajarannya, saya ulangi, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan higienis atau produk non-pangan
berdasarkan analisis usaha, ketersediaan bahan, peralatan, bentuk, serta tampilan sesuai potensi Nusantara dan hasil eksplorasi. Untuk elemen ketiga, yaitu elemen produksi. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan Nusantara higienis atau produk non-pangan berbasis usaha, serta menampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan secara kreatif, inovatif, dan dipromosikan melalui media visual maupun virtual. Jadi peserta didik mampu untuk bisa menyajikan dan mengemaskan dan pengemasannya serta mempromosikannya melalui media visual maupun virtual. Jadi itu pada elemen yang ketiga, elemen produksi. Pada elemen keempat, yaitu elemen refleksi dan evaluasi, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memberi penilaian dan saran pengembangan produk olahan pangan Nusantara higienis atau produk non-pangan berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, serta dampak lingkungan dan atau budaya. Jadi itu elemen pada pembelajaran mapel prakarya dan kewirausahaan fase E atau kelas 10 SMA atau MA di kurikulum Merdeka. Jadi keempat elemen tersebut harus diterapkan di setiap materi pembelajaran. Saya ulangi, jadi keempat elemen tersebut ada elemen observasi dan eksplorasi, ada capaiannya pembelajarannya sendiri, ada desain atau perencanaan, ada capaian pembelajarannya sendiri, sampai dengan refleksi dan evaluasi. Jadi ada 4 ya. Jadi keempat elemen ini harus dimasukkan pada materi di setiap materi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Oke, itu untuk capaian pembelajaran fase E berdasarkan elemen mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan. Jika ada masukan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa belajar dan terus belajar. Semuanya ada waktunya. Oke? Tetap semangat. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python.